tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat LC dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang sampai detik ini kita masih terus diberikan taufiknya berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus diberikan kesabaran, semoga kita terus diberikan istiqamah, yang semoga kita pun nanti diberikan hadiah di ujung usia kita, yaitu husnul khatimah. Tema kita di webinar kali ini adalah tema yang sangat penting dan sangat menarik, yaitu bagaimana kita menyingkap keburukan-keburukan dari sifat-sifat bangsa Yahudi. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena begitu sangat bahayanya sifat, karakter, tipu daya dari bangsa ataupun orang-orang Yahudi. Setiap hari di dalam suratul Fatihah, di dalam salat-salat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, bukanlah jalan yang telah ditempuh oleh si maghdub, yaitu orang yang dimurkai. Yang dimaksud al-maghdub di sini adalah al-Yahud, yaitu bangsa Yahudi. Kita diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari keburukan sifat jalan hidup bangsa Yahudi. Dan sudah menjadi akidah kaum muslimin bahwa Yahudi ataupun musuh-musuh Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi' millatahum. Bahwasanya mereka itu tidak akan pernah ridha kepada kita sampai kita harus mengikuti agama mereka, gaya hidup mereka. Nah, sahabat LC dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bangsa Yahudi di dalam sejarah kehidupannya mereka adalah bangsa yang terusir. Apakah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ini adalah surat yang menjelaskan yaitu tentang pengepungan dan pengusiran bangsa Yahudi yang pertama kali dari Jazirah Arab. Itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ketika di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memang mereka adalah bangsa yang terusir, yang diusir, yang mereka ini tidak memiliki tanah air, sehingga sampai hari ini mereka adalah menjajah, khususnya adalah menjajah saudara kita, yaitu kaum muslimin, saudara kita yang ada di negeri Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam Quran surat Al-Hasyr ayat yang kedua, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awalil hasyr. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab. Ini artinya adalah Yahudi, dan lebih spesifik lagi di dalam tarikh, di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ayat ini berbicara tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir.
Mereka terusir ya min diyarihim, dari tempat-tempat mereka, ya dari tempat tinggal mereka. Li awalil hasr, dan ini merupakan kali pengusiran yang pertama. Ma dzannantum ay yakhruju. Pada awalnya ya kaum muslimin itu tidak menyangka mereka bisa mengusir dan menaklukkan ya serta mengalahkan Yahudi Bani Nadir. Karena mereka ya bangsa Yahudi ini ketika tinggal di Madinah, ini sebelum datang ataupun diutusnya Rasulullah SAW, mereka sudah ada di Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, mereka sudah duluan ada ya di Yathrib. Dan mereka memiliki benteng-benteng yang tinggi, benteng-benteng yang kokoh, kemudian kebun kurma yang sangat luas. Juga mereka pun memiliki tentara-tentara ya ataupun pasukan yang terlatih. Maka pada awalnya kaum muslimin tidak menyangka bisa begitu mudah yang mengalahkan bangsa Yahudi Bani Nadir ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Sedangkan orang Yahudi Bani Nadir, mereka begitu yakin bahwasanya dengan benteng yang mereka miliki yang begitu kokoh, ya pasukan, ya kemudian kemakmuran, ini tidak bisa dijangkau, ya bahkan tidak bisa. Mereka menurut keyakinan mereka siksa Allah masuk ya kemana? Ya ke negeri mereka, ya ataupun ke kampung mereka. Dengan sombongnya mereka mengatakan seperti itu. Mereka mengklaim ya tidak akan bisa disentuh, ya tidak akan bisa dibobol, ya tidak akan bisa ya disusupi. Akan tetapi begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan ya pasukan kaum muslimin hanya dengan dikepung saja oleh Nabi dan kaum muslimin ketika itu, dan mereka membukakan pintunya dengan sukarela, menyerah. Ya, mereka adalah bangsa pengecut. Ya, mereka itu hanya pintar di dalam apa? Di dalam propaganda saja ya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Allah hanya cukup dengan apa? Wa qadzafa fi qulubihim ar-ru'ba. Allah hanya cukup menyimpan di dada-dada ya bangsa Yahudi Bani Nadir itu perasaan apa? Perasaan takut. Ya begitu hebat ya ketika dikepung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ketika itu. Dan apa yang terjadi? Sahabat Elsi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yukhribuna buyutahum biaidihim. Maka mereka dengan kepanikannya kalang kabut ya, mereka menghancurkan rumah-rumah mereka itu dengan tangan-tangan mereka. Wa aidil mu'minin. Ya, sedangkan di bagian luarnya orang-orang yang beriman. Ya, yang menghancurkan siapa? Bangsa Yahudi. Maka dengan peristiwa ini pengusiran Yahudi Bani Nadir yang pertama kali ya dari Jazirah Arab, Allah memerintahkan kepada kita untuk terus mempelajari kisah ini. Ya bahwasanya mereka ini lemah. Ketika kaum muslimin kuat, ketika kaum muslimin benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslimin berpegang teguh kepada agamanya, ketika kaum muslimin mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka firman Allah, fa'tabiru ya ulil absar, maka jadikanlah itu sebagai i'tibar, pelajaran. Ya, ini pun kalau kita memiliki akal, kalau kita memiliki ilmu, ya baru kita bisa mengambil pelajaran. Nah, sahabat LC, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan kaum muslimin ketika berhijrah ke Madinah, maka semuanya diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata kelola ya masyarakat Madinah yang ada ya ketika itu dari semua macam, ya dari semua jenis masyarakat yang ada, apakah kaum muslimin ataupun bangsa Yahudinya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diikat untuk sama-sama menjunjung yang namanya persatuan, ya, untuk menjunjung yang namanya keamanan,
ya, di satu negeri baru yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diikat dengan perjanjian damai, ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan, ya, yang kondusif. Dilarang, dicegah, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu stabilitas keamanan di Madinah. Ya, pada awalnya ya diteken, yaitu satu perjanjian. Tapi itulah satu karakter dari bangsa Yahudi yang nanti kita akan kupas, yaitu tentang sifat-sifat buruk dari kaum ataupun bangsa Yahudi ini. Ya, mereka senantiasa melanggar perjanjian. Bahkan mereka merencanakan, ya, satu operasi, itu bagaimana mereka bisa mencelakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyiapkan, ya, sebuah makar, itu bagaimana mereka bisa membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah menggagalkan rencana busuk mereka. Sahabat LC dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat dari sifat buruk bangsa Yahudi yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-firman-Nya. Di antara sifat buruk dari bangsa Yahudi yang pertama adalah al-wuqu' fil i'tiqadat asy-syani'ah. Bahwasanya bangsa Yahudi ini memiliki ataupun terjatuh di dalam keyakinan, di dalam akidah yang sangat buruk sekali. Akidah mereka itu keji sekali. Buruk, ya, kaum muslimin. Di antara keburukan ataupun kekejian, rusaknya akidah keyakinan bangsa Yahudi, yang pertama adalah tatawalahum 'ala Allah. Mereka menghina, mereka mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah saja dihina. Ya, Allah Subhanahu wa taala saja dicaci maki oleh bangsa Yahudi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 181, laqad sami'allahu qalal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang berkata dengan lancang menghina Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin, fakir, sedangkan kami adalah bangsa ataupun manusia yang kaya. Waliyadzubillah. Mereka menuduh, mereka menghina Allah itu fakir, sedangkan mereka, ya, Yahudi, ya, dengan sombong, dengan bangganya mereka adalah yang kaya. Begitupun, ya, penghinaan mereka yang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 64, wa qalatil yahud, maka berkata orang-orang Yahudi itu, yadullahi maghlulatun, tangan Allah dibelenggu. Mereka menuduh Allah itu kikir, Allah itu pelit. Gullat aidihim, justru tangan mereka lah, ya, yang terbelenggu. Ya, mereka justru adalah manusia-manusia yang kikir. Walu'inu bima qalu. Lihatlah, bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa yang telah mereka katakan. Lancang sekali, ya. Kepada Allah saja lancang, menghina. Kemudian begitupun mereka adalah bangsa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Maka berkatalah orang-orang Yahudi, dan ini adalah perkataan yang sangat keji, mereka mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Subhanallah, Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah gambaran buruknya akidah keyakinan, kejinya keyakinan bangsa Yahudi. Sahabat LC, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan tidaklah di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan kata al-Yahud, maka setelahnya itu pasti keburukan-keburukan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri bangsa Yahudi. Kemudian contoh lain, bahwa keterjatuhan mereka di dalam akidah yang buruk, di dalam akidah yang keji,
bahwasanya bangsa Yahudi ini disifatkan tahrifihim li kitabihim al-muqaddasah. Kerjaan ya ataupun keburukan bangsa Yahudi ini, mereka senantiasa merubah-rubah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab suci mereka. Ya, kitab suci mereka saja ini diubah-ubah. Ya, begitupun mereka ingin hendak mengubah-ubah kitab suci orang lain. Ya, Injil. Ya, bahkan mereka pun melakukan ya makar bagaimana ya Al-Qur'an pun ya oleh mereka tidak lepas itu untuk apa? Diberikan tipu daya ya oleh siapa? Oleh bangsa Yahudi. Ini kelakuan ya sifat dari bangsa Yahudi, itu mereka merubah-rubah kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah, bahwasanya mereka adalah bangsa yang senantiasa merubah-rubah ya, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuharrifunal kalima amma wadhihi. Ya, bahwasanya bangsa Yahudi itu adalah mereka senantiasa mengubah firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Jadi diubah ya ayat-ayat Allah ya di dalam Taurat. Bahkan mereka ya membuat kitab-kitab tandingan ya selain kitab suci yang dulu ketika diturunkan kepada siapa? Kepada orang Yahudi ini. Ini sifat bahaya dari bangsa Yahudi. Kemudian yang kedua, kaum muslimin, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bangsa Yahudi ini memiliki sifat yang telah dilekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqaqihim la'natum minallah wa min anbiyaihim. Bahwasanya ya Yahudi ini ya berhak untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan para nabi mereka. Jadi ini dilaknat ya mereka ini oleh Allah dan para nabi mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ya ayat yang ke-13, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum. Karena memang ya sifat karakter bangsa Yahudi ini yang senantiasa melanggar perjanjian ya sampai detik ini. Di ketika gencatan senjata misalkan ya antara kaum muslimin yang ada di negeri Palestina dengan siapa? Bangsa Yahudi, itu pasti dilanggar. Pasti mereka yang terlebih dahulu melanggar dari perjanjian itu. Maka akibat dari tangan kotor mereka, tangan keji mereka, sifat buruk mereka, la'annahum. Mereka ini layak, ya berhak untuk mendapatkan laknat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dari para nabi mereka. Begitupun dari siapa? Dari kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, sifat buruk daripada Yahudi ini, sahabat LC juga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka al-isaatu li rasuli. Mereka ini berbuat buruk kepada para rasul, para nabi yang diutus kepada mereka. Bil mu'anadah. Mereka menentang semua rasul, ya semua nabi yang diutus ke kalangan mereka. Wa takdzib. Begitupun bangsa Yahudi itu akan mendustakan setiap rasul, ya setiap nabi yang diutus kepada mereka. Bal wal qatl. Bahkan mereka ya berani tidak segan-segan ya membunuh banyak para nabi, membunuh banyak utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berani lancang kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga mereka pun ya membunuh para utusan Allah, ya para nabi yang diutus ke kalangan mereka. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mereka ini menentang, ya mereka ini ya bahkan membunuh tadi, ya mempersekusi ya para utusan-utusan Allah. Allah abadikan mereka dalam Quran surat Al-Maidah ayat 24, ketika mereka dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam
untuk memasuki Baitul Maqdis. Itu tanah yang ketika mereka memiliki iman mengikuti nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, akan diberikan tanah tersebut. Tapi yang terjadi, lagi-lagi mereka ini menolak, ya. Lagi-lagi mereka ini menentang apapun yang diserukan ya oleh para utusan Allah, oleh para rasul. Dalam hal ini Nabi Musa alaihissalam ketika diajak mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis, ya dengan satu ujian, mereka harus memerangi ya penduduk setempat agar mereka bisa menguasai wilayah tersebut, dan kemenangan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pasti menang. Mereka menolak, ya. Mereka menolak. Ya 70 ya Bani Israel yang dibawa oleh siapa? Dikisahkan ya akan memasuki Baitul Maqdis ataupun pengikut setia Nabi Musa alaihissalam, hanya 2 orang saja yang bertakwa, ya, yang mendukung siapa? Nabi Musa alaihissalam, mengatakan kita pasti akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki ya Baitul Maqdis. Tapi apa yang dilakukan dikatakan oleh mayoritas Bani Israel, ya, umatnya Nabi Musa alaihissalam, mereka mengatakan, qalu ya Musa, inna lana dukhulaha abadan, kami selamanya tidak akan memasuki Baitul Maqdis itu, madamu fiha, ya, selama tadi orang-orang penduduk asli ya yang ada di mana, di Baitul Maqdis itu masih ada, ya, mereka itu pengecut, ya, tidak mau diajak berperang oleh siapa? Oleh nabinya. Sedangkan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah sahabat yang paling setia kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat kecongkakan, kemudian kata-kata yang nista ya yang diucapkan oleh bangsa Yahudi kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam, fadhhab anta wa rabbuka, kami akan tunggu di sini saja wahai Musa, silakan kamu saja dan Tuhanmu pergi, faqatila, berperang berdua, kamu dengan Tuhanmu saja itu perangi, ya, innaha huna qaidun, sedangkan kami duduk saja di sini, ya, nanti kalau sudah kalian berdua kalahkan, ya, baru kami akan masuk. Ini adalah sifat watak dasar dari bangsa Yahudi. Sahabat LC, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat buruk ya, bahaya dari sifat bangsa Yahudi yang keempat ya sifatnya yaitu adalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Mereka ini adalah kaum yang senantiasa melecehkan hukum-hukum Allah. Ketika mereka perintahkan untuk berhukum kepada hukum Allah, mereka tinggalkan itu hukum-hukum Allah. Mereka tinggalkan, mereka tidak mau ya melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah badikan masih dalam Quran surat Al-Maidah ya ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut Taurah ya fiha hukmullah, thumma yatawallawna min ba'di dzalik." Jadi bangsa Yahudi ini mereka senantiasa dia berpaling dari apa? Dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan untuk berhukum kepada hukum Allah, mereka berpaling. Bahkan mereka membuat ya hukum-hukum tandingan, yaitu selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sifat buruk ya dari bangsa Yahudi, dan ini merupakan iqab ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena tadi pembangkangan mereka ya terhadap ayat-ayat Allah, terhadap perintah-perintah Allah, terhadap apa yang diserukan oleh para nabi dan para rasul yang diutus kepada mereka, mereka diberikan oleh Allah yaitu sifat qaswatul qulub. Hati mereka telah dijadikan batu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika diutus para nabi dan para rasul, hanya segelintir orang saja yang masuk Islam, ya, yang mengikuti para nabi dan para rasul. Begitupun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya diutus, ketika itu bisa dihitung ya berapa orang-orang Yahudi yang menerima dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qassat qulubuhum, dijadikan keras ya hati mereka oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena senantiasa terus melanggar
melanggar perintah-perintah Allah, ya, menolak ya para nabi dan para rasul, bahkan mereka berani untuk membunuh para nabi dan para rasul. Kemudian dari sifat-sifat itu melahirkan sifat yang keenam yang dimiliki, ya, yang menjadi watak orang-orang Yahudi, yaitu apa sifat yang keenam, sifat yang buruk bagi kaum Yahudi, yaitu al-inqiyadu wa taqlidul kamil lil hakhamat. Mereka justru taklid, mereka hanya tunduk dengan sempurna kepada siapa? Kepada rahib-rahib dan rabi-rabi mereka. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Bahwasanya orang-orang Yahudi mereka menjadikan rahib-rahib di antara mereka, ya, sebagai apa? Sebagai Tuhan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Jadi mereka memilih sembahan-sembahan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih taat, ya, lebih tunduk kepada siapa? Kepada rahib-rahib, ya, rabi-rabi mereka. Ini sifat yang keenam. Kemudian sifat yang ketujuh, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari sifat orang-orang Yahudi, mereka itu adalah al-mukhalafatu li syar'ihim bil hil. Bahwa sifat mereka itu adalah senantiasa menyelisihi syariat Allah. Ya, hukum-hukum Allah yang diterapkan kepada mereka, yang diperintahkan kepada mereka bil hil. Bahkan mereka melakukan tipu daya, ya, kepada apa? Syariat-syariat yang telah diturunkan kepada mereka. Ketika mereka diperintahkan bahwa hari ibadah mereka itu adalah hari Sabtu, dilarang mereka itu, ya, untuk mengambil ikan, ya, di lautan. Hal ini kisah mereka, ini kisah yang sangat panjang dalam surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Ya, mereka dilarang untuk mengambil ikan pada hari Sabtu. Dan diuji mereka itu, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di hari Sabtu itu ikan keluar sangat banyak, ya, di mana? Di lautan. Begitu ke hari, ya. Maka mereka membuat tipu daya, diakal-akalin ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka mengakalinya? Ketika hari Sabtu itu dilarang untuk mengambil ikan, maka mereka hari Jumat pasang jaring, ya, pasang jala. Maka hari Minggunya baru mereka ambil itu jala, itu, ya. Ini diakalin, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keburukan dari sifat bangsa Yahudi yang lain, yang ke-8 adalah kitmanul haq litadlilin nas. Ya, bahwasanya bangsa Yahudi ini menyembunyikan kebenaran. Mereka tahu siapa Rasul ataupun Nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kabar bahwasanya akan diutus Rasul dan Nabi terakhir, ya, ke kalangan manusia itu telah ada di dalam Injil dan di dalam Taurat. Akan tetapi ketika sudah datang, sudah muncul Nabi terakhir itu dan ternyata bukan dari kalangan mereka, ya, ini dari jalur Nabi Ismail alaihissalam, mereka hasad, ya, mereka dengki, tidak mau, dan mereka menolak kebenaran tersebut, ya, padahal mereka tahu. Bahkan justru mereka berbalik, yaitu ingin menyesatkan manusia, ya, menyesatkan orang-orang, ya, agar tidak mengikuti Islam, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat buruk yang ke-9 yang diemban, ya, yang dimiliki oleh bangsa Yahudi adalah al-ghadru wa naqdul uhud wal mawathiq. Mereka adalah bangsa yang senantiasa mengkhianati, ya, semua perjanjian, semua akad-akad, ya, itu senantiasa dikhianati oleh Yahudi. Adalah bangsa yang tidak menepati perjanjian, selalu senantiasa, ya, dikhianati, ya, sejak dulu, ya, sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan sampai detik ini. Itu karakter, ya, buruk dari bangsa Yahudi. Kemudian yang ke-10 di antara karakter ataupun sifat buruk dan bahayanya, ya, sifat dari bangsa Yahudi adalah mereka menyimpan al-hasadu wal haqdu ala ahlil iman.
mereka menyimpan hasad, iri, dengki, dendam ya kepada ahlul iman, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa talbisul haq wal batil, yang mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dan ini adalah sifat buruk dari bangsa Yahudi. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekelumit dan masih banyak sekali ya keburukan-keburukan dari bangsa Yahudi ini, dan kita sebagai kaum muslimin harus menjauhi ya sifat, watak, ya karakter dari bangsa Yahudi ini, karena adalah itu keburukan. Dan kita pun jangan sampai mengikuti gaya hidup, ya pemikiran, akidah, ya kebiasaan bangsa-bangsa Yahudi, ya karena kita memiliki satu sifat, satu karakter, satu akidah khusus, ya yaitu akidah Islamiyah, ya keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya gaya hidup sebagai seorang muslim yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para ulama yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Maka kita jangan sampai terjebak dengan tipu daya bangsa-bangsa Yahudi. Sebagai terakhir, saya akan menyampaikan satu perkataan dari seorang ulama, itu Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan, "Man fasada min ulama'ina fa fihi shibhu minal yahud." Siapakah orang yang paling buruk dari kalangan ulama kita, maka mereka adalah yang menyerupai bangsa Yahudi. Itu adalah ulama terburuk, mengikuti gaya hidup Yahudi, mengikuti fikrah pemikiran Yahudi, tahu kebenaran, tahu ilmu, tapi tidak jujur dengan ilmunya, tidak jujur dengan kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian waman fasada min ibadina, dan umat ini siapa yang paling rusak, ya fafihi shibhu minan nasara, maka mereka adalah yang senantiasa menyerupai, mengikut, mengekor selain kepada Yahudi, juga mengekor, mengikuti hukum, gaya hidup, kebiasaan orang-orang Nasara. Semoga Allah menjaga kita semuanya, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk berpegang teguh kepada jalan Islam, kepada akidah Islam, hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama kita yang mengikuti mereka. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.